teman-teman merasa bingung dengan berita yang beredar di sosial media? Di era digital seperti sekarang ini, kita seringkali dibanjiri oleh berbagai macam informasi. Tapi, bagaimana caranya agar kita memastikan bahwa informasi yang kita terima itu benar? Saya di sini ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami cara mengidentifikasi berita palsu agar tidak mudah tertipu dan lebih bijak dalam mengkonsumsi berita. Mewaspadai berita hoax menjadi kunci dalam menjaga pola pikir yang sehat dan kritis. Mari kita telaah dampak dari penyebaran berita palsu, serta temukan cara-cara efektif untuk menyaring informasi yang kita terima. Dampak berita hoax terhadap pola pikir. Berita hoax dapat menyebabkan pertukaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Penyebaran berita palsu dapat memperkuat polarisasi opini dan memecah belah masyarakat. Menerima berita palsu dapat memicu reaksi emosional negatif seperti ketakutan dan kemarahan. Ciri-ciri dan cara mengidentifikasi berita hoax. Bagaimana cara kita mengetahui kalau berita itu hoax? Ada beberapa ciri-ciri yang bisa teman-teman cek. Yang pertama, judul sensasional. Jangan mudah percaya dengan judul yang clickbait. Berita palsu seringkali menggunakan judul yang sensasional untuk menarik perhatian. Kedua, sumber tidak jelas. Selalu cross-check dengan sumber terpercaya. Berita palsu seringkali datang dari situs yang tidak jelas atau jarang kita dengar. Verifikasi informasi dengan memeriksa dari beberapa sumber terpercaya sebelum kita mempercayainya. 3. Fakta yang tidak masuk akal dan bukti yang dimanipulasi. Berita palsu seringkali menyajikan klaim yang luar biasa tanpa dasar yang kuat. Jika suatu informasi terdengar terlalu bagus atau buruk untuk menjadi kenyataan, telusuri sumbernya. Pastikan untuk memeriksa apakah bukti yang ditampilkan telah dipalsukan atau dimanipulasi. Cara menyaring informasi dengan efektif. Yang pertama, perhatikan konteks keseluruhan. Jangan hanya membaca judul atau cuplikan. Melihat informasi dalam konteks keseluruhan akan membantu pemahaman yang lebih baik. 2. Pertimbangkan motivasi penulis. Pahami motivasi di balik penulisan suatu informasi. Apakah itu memberikan informasi objektif atau memiliki agenda tertentu? 3. Edukasi literasi media. Tingkatkan literasi media untuk membekali diri dan orang lain dengan keterampilan kritis dalam menyaring informasi. 4. Pertimbangkan dampak emosional. Sebelum menyebarkan informasi, pertimbangkan dampak emosionalnya dan upayakan reaksi yang tenang. 5. Hindari penyebaran tanpa verifikasi. Tahan diri dari meneruskan informasi. Jangan menyebarkan informasi sebelum memverifikasinya sendiri. Verifikasi fakta. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk memeriksa fakta. Teman-teman bisa menggunakan situs pengecekan fakta untuk memeriksa kebenaran berita. Masukkan kata kunci atau klaim yang mencurigakan, lalu lihat hasilnya. Cek sumber resmi. Selalu bandingkan informasi dengan sumber resmi atau media yang sudah terpercaya. Jika berita tersebut benar, pasti akan muncul di media kredibel. Periksa tanggal publikasi. Berita lama yang diposting ulang seringkali disalahartikan sebagai berita baru. Pastikan berita itu masih relevan dan update. Periksa penulis dan konten. Cari tahu siapa penulisnya dan telusuri konten lain yang dipublikasi. Penulis yang kredibel biasanya memiliki reputasi yang bisa diverifikasi. Periksa fakta dan bukti. Seringkali konten visual yang terlihat meyakinkan sebenarnya telah dimanipulasi atau diambil di luar konteks. Untuk memverifikasinya, teman-teman bisa menggunakan alat pencarian gambar terbalik seperti Google Image, dan lihat apakah gambar itu muncul di tempat lain dengan informasi yang berbeda. Selain itu, perhatikan detail-detail kecil seperti bayangan, pencahayaan, atau elemen yang tampak tidak konsisten yang bisa jadi tanda manipulasi. In a way that none of those failures of the past would recur because just the physics of how it's built. This is deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat menghindari penyebaran berita palsu serta memastikan bahwa konten yang kita konsumsi dan bagikan adalah asli dan dapat dipercaya. Melaporkan konten yang mengandung unsur hoax. Jika menemukan konten yang mencurigakan atau sudah jelas palsu, kita bisa melaporkannya dengan menggunakan fitur pelaporan di media sosial. Di berbagai sosial media seperti Facebook, X, dan Instagram, ada fitur untuk melaporkan berita palsu. Klik di postingan dan pilih laporkan atau report. Kita juga bisa mengirim laporan ke situs pengecek fakta jika kita menemukan hoax yang belum ditangani. Ini membantu mereka untuk mengecek lebih banyak berita. Terakhir, teman-teman bisa memberitahu keluarga dan orang-orang di sekitar tentang berita palsu yang ditemui dan bantu mereka memahami pentingnya verifikasi berita. Dengan mengetahui dampak dan ciri-ciri berita palsu, cara verifikasi fakta, dan cara melaporkannya, kita semua bisa membuat internet menjadi tempat yang lebih aman dan informatif. Jadi, selalu hati-hati dan teliti sebelum percaya dan membagikan berita. Terima kasih sudah menonton. Ayo selalu sebarkan kebenaran, bukan kebohongan.